Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, badan tetap semangat, dan kondisi masih seperti ini. Tetap harus bersyukur karena kita masih bisa belajar, walaupun itu belajar di rumah. Baik, hari ini Budina akan menjelaskan tematik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tematik. Sudah masuk tema 2, subtema 1. Tema 2, subtema 1. Pembelajaran pertama, yaitu sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, jadi kita itu membutuhkan energi untuk beraktivitas, untuk tumbuh, dan sebagainya. Jadi energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Contohnya ini, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena mereka merupakan sumber energi terbesar di bumi. Halaman 1 ya. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ya, panas matahari. Kalau dilihat dari gambar, panas matahari bisa untuk apa? Ini menghasilkan O2 bagi tumbuhan, kemudian bisa mengeringkan pakaian. Ya. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Kalau kita menghirup kita menghirup O2 oksigen. Kalau kita mengeluarkannya itu karbon dioksida. Ada di gambar ya. Kemudian ada pertanyaan, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Apa? Sumber energi yang membuat hangat apa? Matahari. Nanti bisa dipraktekkan. Ini ya, tata cara menulis hasil percobaan. Ini laporan kegiatan percobaan, ada nama percobaan, kemudian tujuan percobaan, kemudian alat-alatnya apa saja, langkah kerjanya bagaimana, kemudian kesimpulan. Ini ada, sebentar, Budini menambahkan di LKS halaman 4, coba dibuka LKS halaman 4. Manfaat sinar matahari bagi kehidupan. Pada hari Minggu yang cerah, nih langsung saja ya, manfaat dan peran matahari antara lain. Yang pertama, panas yang dipancarkan dari cahaya matahari merupakan memberikan suhu yang pas untuk keberlangsungan hidup di muka bumi. Jadi bumi menerima panas matahari yang sesuai sehingga dapat menjaga air tetap berbentuk cair. Dengan demikian, makhluk yang ada di bumi dapat memanfaatkan air untuk kehidupannya. Matahari itu termasuk sumber energi terbesar di bumi. Jadi, panas matahari yang masuk ke bumi itu bisa menjaga air agar berbentuk cair. Coba, kalau tidak ada air, maka kita bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Jadi, jika ada matahari yang masuk ke bumi itu menjaga agar air kita tetap cair, ya, tidak beku seperti di kutub utara. Kalau di kutub utara itu kan mendapatkan cahaya matahari itu kan sedikit, maka dari itu di sana itu kebanyakan airnya menjadi es, ya. Yang kedua, matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, penentu cuaca dan iklim. Ini sudah dibahas di kelas 3. 3. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan yang berklorofil untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu apa? Proses di mana tumbuhan itu membuat makanan.
Itu adalah proses fotosintesis. Akibatnya tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pernapasan bagi hewan dan manusia. Jadi hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen, yang mana oksigen itu bisa dihirup oleh kita dan dikeluarkan dalam menjadi karbon dioksida, ya. Yang keempat, matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau surya. Contohnya adalah panel surya yang dipasang di atap bangunan dan rumah di daerah perkotaan untuk mendapatkan listrik dengan gratis. Contohnya, kalau kalian pernah melihat, jadi di atas genteng atau atap itu ada balok kotak-kotak ya, kotak-kotak hitam, itu namanya panel surya. Jadi panel surya itu tujuannya untuk menangkap panas matahari, kemudian nanti bisa dialirkan ke alat untuk menjadikan listrik. Yang kelima, panas matahari digunakan untuk menjemur pakaian setelah dicuci sehingga cepat kering. Panas matahari juga digunakan untuk menjemur makanan seperti kerupuk, pengeringan ikan, kedelai, dan padi. Yang keenam, cahaya matahari dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D, terutama cahaya matahari pada pagi hari. Ya, jadi salah satu manfaatnya itu mengubah vitamin D. Jadi ketika pagi hari bisa mengubah provitamin D. Provitamin D itu sebelum jadi vitamin ya. Kemudian kita berjemur di pagi hari maka akan menjadi vitamin D. Vitamin D itu untuk apa? Untuk kesehatan, kalau bisa untuk tulang kita ya, tulang kita agar tetap kuat. 7. Beberapa pekerjaan memanfaatkan panas matahari untuk mendukung pekerjaannya. Contohnya petani garam, ya petani garam. Garam itu kan cara membuat garam itu kan ini. Petani garam itu membuat tambak-tambak ya. Tambak itu kayak kotak-kotak yang besar itu, kemudian dimasukkanlah itu dimasukkan air laut ke tambak-tambak itu. Nah, kemudian kan ada panas matahari sehingga yang terjadi adanya kristal garam di bawah. Jadi itu ada kristal-kristal itu yang dinamakan kristal garam. Yang B, pengusaha ikan asin. Pengusaha ikan asin itu juga memanfaatkan sinar matahari. Karena apa? Ikan yang sudah digarami, dengan banyak itu biasanya dikeringkan. Kemudian pengusaha kerupuk, tahu ya pengusaha kerupuk itu dikeringkan. 8. Matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak untuk berevolusi mengelilinginya. Jadi matahari itu jadi pemersatu planet-planet yang ada di luar angkasa. Ini ada bacaan kisah si Ali, si biji energi, nanti bisa dibaca. Ini tuh cara membuat dengan peta pikiran ya. Ini ada matahari. Kemudian matahari itu manfaatnya apa saja tadi? Untuk membantu untuk tumbuh, bergerak, berpikir, kemudian untuk makanan, setelah itu makan makanan hewan ternak. Kalau sudah tumbuhan-tumbuhan itu menjadi tumbuh berkembang, itu juga bisa digunakan untuk makanan ternak. Kemudian energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi kita sekarang akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua.
sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi, berbagai tambang. Berbagai tambang itu contohnya baja, kuningan, aluminium, dan sebagainya. Ini kemarin sudah dikerjakan ya. Yang nomor 3 coba. Berilah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Contohnya apa? Jual beli emas. Kegiatan ekonomi itu yang sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Contohnya ini jual beli emas, kemudian jual beli minyak, kemudian jual beli apa lagi? Jual beli besi dan sebagainya. Itu adalah contoh kegiatan ekonomi. Selanjutnya, LKS halaman 8. Yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Ini tentang tadi ya, kegiatan ekonomi. Salah satu cara pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, tetapi tetap saja kita harus memanfaatkannya secara bijaksana. Kayu banyak digunakan untuk membuat rumah dan gedung. Untuk mendapatkan kayu, pohon harus ditebang. Tindakan ini tidak akan merusak hutan jika disertai dengan tindakan pelestarian hutan. Setiap kali menebang kayu harus disertai dengan penanaman kembali. Ya. Dengan demikian, jenis pohon tersebut akan tetap lestari dan tidak punah atau habis. Berbagai barang tambang pun juga jangan diambil secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi tidak stabil. Selain itu, pengambilan secara besar-besaran dapat menyebabkan persediaan bahan tambang tersebut habis. Ya. Kemudian, selanjutnya kita akan belajar mengenai tempo lagu dan tinggi rendah nada. Tahu lagu Menanam Jagung? Tahu ya. Lagu Menanam Jagung. Ayukah kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tajammu jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira
menanam jagung di kebun kita. Ya, lagu. Itu lagi live, Bu. Live, Bu. Itu tadi lagu ini. Lagu menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Ya. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Yeay. Semoga suaranya Bu Dini bagus ya. Iya, bagus sekali. Kemudian kita akan belajar tentang tempo lagu. Tempo lagu di LKS halaman 10. Tempo lagu merupakan kecepatan dalam irama lagu. Macam-macam tempo lagu adalah sebagai berikut. Itu ada largo. Largo itu lambat, berat. Ada gio, lambat, tegas, perlahan-lahan. Adante, sedang seperti langkah orang berjalan. Allegro, cepat. Presto, cepat sekali. Moderato, sedang. Kemudian ada tinggi, rendah, nada. Ada nada tinggi, nada rendah. Nada tinggi itu yang mana? Nada tinggi itu yang titiknya di atas. Itu nada tinggi. Kemudian nada rendah itu yang titiknya di bawah. Kemudian kalau nada sedang itu tidak ada titiknya sama sekali. Ya. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu birama 4 ketukan. Satu birama itu yang mana? Ini loh. Berarti ada 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketukan. Kemudian tanda re, 2 itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Jadi kalau ada garis di atasnya itu satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Kemudian ada energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Selanjutnya, nih, ada di halaman LKS halaman 11. Ibu Naura mempunyai banyak tanaman di halaman rumahnya. Ibu Naura selalu merawat dengan baik tanaman-tanamannya agar tumbuh subur. Jadi tanaman harus diberi pupuk dan mendapatkan cukup air. Air dibutuhkan semua tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Tidak hanya tanaman yang membutuhkan air, semua makhluk hidup juga membutuhkan air. Manusia menggunakan air untuk beberapa keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, mencuci, dan memasak. Selain itu, air juga bermanfaat dalam bidang pekerjaan, seperti pertanian, perikanan, pembangkit listrik, PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, dan sebagainya. Kita semua mempunyai hak menggunakan air. Hak adalah sesuatu yang layak kita terima sebagai warga suatu lingkungan. Jadi hak itu yang wajib kita terima. Kemudian kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam suatu lingkungan. Jadi kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita
lakukan. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya air agar tetap lestari dan tersedia. Kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan air antara lain. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Kemudian menjaga kelestarian hutan sebagai daerah resapan air. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai atau laut agar tidak kotor dan tercemar. Yang keempat, menjaga kebersihan daerah lingkungan perairan, sungai, laut, danau, waduk dari pencemaran limbah. Kemudian yang kelima, tidak menangkap ikan dengan bom dan racun yang dapat merusak lingkungan perairan dan lain-lain. Jadi hak adalah sesuatu yang wajib kita terima. Kalau kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Lanjut saja. Ini ada permainan ayo tangkap bola. Bisa dipraktekkan nanti di rumah ya. Kemudian selanjutnya, ini membuat kincir air dan kincir angin. Nanti bisa dibaca. Kincir air dan kincir angin ya. Dibuka LKS-nya halaman 13. Jadi kincir angin itu dapat berputar jika ada angin, karena dia bentuknya kayak bintang tapi ya kayak bentuk kincir. Ketika angin mengenai baling-baling kincir, akan terjadi tekanan pada baling-baling tersebut sehingga kincir angin berputar. Kincir akan semakin cepat berputar jika energi angin yang mengenainya juga besar. Ya. Jadi sudah sejak lama angin diketahui menyimpan energi. Pasukan Viking telah memanfaatkan energi angin untuk menjelajahi dunia dengan menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Christopher Columbus juga berlayar sehingga menemukan benua Amerika menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Karena banyak memanfaatkan energi angin, Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Jadi nanti kalau membuat kincir itu menggunakan kertas origami. Kemudian ini ada kincir air. Ini. Selain membuat kincir angin, Naura dan teman-temannya juga membuat kincir air. Air juga merupakan energi. Aliran air yang besar juga dapat menggerakkan kincir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pada zaman dahulu, kincir air digunakan untuk menggerakkan penggilingan gandum dan mesin tekstil. Penggunaan kincir air ini digunakan sejak zaman Romawi. Meskipun memanfaatkan teknologi tradisional, mesin penggiling gandum ini sampai sekarang masih digunakan di beberapa daerah. Di samping itu, kincir air juga dapat berfungsi sebagai pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu dinamakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA mengelola air dari sungai diubah menjadi energi listrik. Jadi aliran air akan menggerakkan kincir air, kemudian kincir air itu akan berputar. Kincir air yang berputar digunakan untuk memutar generator. Generator menghasilkan energi listrik yang dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk.
Selanjutnya, energi itu digunakan untuk mencukupi berbagai keperluan. Tadi sudah ya, yang hal LKS halaman 15 menyajikan percobaan. Selanjutnya, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Ya. Jadi kita akan memahami sebuah gambar. Ini gambar apa toh? Jadi manusia sedang menonton televisi. Televisi itu juga memerlukan listrik untuk menyala. Ada kulkas, ada AC, ada lampu. Ya. Kulkas menggunakan listrik, AC menggunakan listrik, lampu juga menggunakan listrik. Jadi nih ya, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi, kulkas, AC dan lampu itu menggunakan listrik. Ini adalah gambar yang apa ya? TV menyala, HP menyala, laptop menyala, dan ditinggal tidur. Ini adalah contoh dari tidak menghematnya listrik, tidak memanfaatkan listrik sebaik-baiknya. Maka akibatnya apa? Boros listrik. Yang gambar B ini menonton televisi bersama-sama ya, sama anggota keluarga. Jadi dalam hal ini juga dalam LKS halaman 17 ada nih. Malam itu Naura dan keluarganya sedang asyik menonton siaran televisi. Mereka bersengkerama dengan akrab. Naura sangat hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Orang tua Naura sangat menyayangi Naura, Mendapatkan kasih sayang dari orang tua merupakan hak setiap anak. Jadi mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak setiap anak. Sedangkan menghormati orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Selain hak dan kewajiban di atas, masih terdapat banyak kewajiban dan hak setiap anggota keluarga. Misalnya, ikut menyaksikan siaran televisi bersama keluarga merupakan hak. Ikut menghemat energi listrik dengan mematikan televisi yang tidak ditonton merupakan kewajiban. Selanjutnya, ini ada di LKS halaman 18 ada kewajiban menghemat energi listrik. Jadi ketika listrik itu tidak digunakan, maka harus dimatikan. Ya, misalkan sedang menonton televisi, mau ditinggal tidur itu tidak boleh. Jadi kalau mau misalkan sudah nonton televisi, sudah ngantuk, itu harus TV-nya dimatikan. Manfaat energi listrik dalam kehidupan manusia sehari-hari antara lain listrik untuk penerangan. Jadi manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Penerangan itu adalah lampu, ya. Dengan adanya lampu yang menyala, kita dapat beraktivitas pada malam hari, misalnya membaca, bermain, mendengarkan radio, dan melihat televisi. Kemudian yang kedua, listrik menghasilkan energi panas. Apa saja menghasilkan energi panas? Yaitu setrika, penanak nasi, microwave, kompor listrik. Nah, di sini juga kegunaannya cukup penting bagi penunjang hidup manusia. Jika tidak ada setrika, penanak nasi, maka kita tidak bisa menggunakan pakaian yang rapi. Kalau tidak ada rice cooker, misalkan punyanya, sebenarnya kalau ini bisa pakai kompor ya. Kalau rice cooker itu ini untuk menanak nasi. Kalau misalkan tidak ada kompor,
Tidak ada rice cooker sebagai. Kemudian yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Contohnya apa aja? Pompa air, kipas angin, pendingin udara atau AC, mesin cuci. Jadi listrik untuk menghasilkan energi gerak. Di Indonesia, energi listrik diusahakan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Semua masyarakat berhak mendapatkan dan menggunakan energi listrik. Namun kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Dengan menghemat penggunaan energi listrik, berarti kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Beberapa cara menghemat energi listrik antara lain mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi bila tidak ditonton, mematikan semua peralatan listrik bila telah selesai digunakan, kemudian menggunakan peralatan listrik seperlunya, dan menggunakan lampu hemat energi. Kemudian, selanjutnya, ya seperti tadi, membaca dari gambar. Selanjutnya di halaman LKS halaman 21. Ada mengembangkan potensi daerah setempat. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Bahkan hingga kini manusia terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri perumahan. Jadi mengembangkan potensi daerah setempat. Jadi potensinya di situ apa? Ya silakan dikembangkan. Jadi ini, kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak, begitu pula dengan tubuh kita. Jadi kalau kendaraan butuh energi, berarti tubuh kita juga butuh energi untuk bergerak. Contoh lagi, selanjutnya aku contoh lagi. Ya, sudah selesai. Kemudian LKS halaman 24, satu lagi ya. Perilaku menghemat energi. Kalau yang halaman 2, LKS halaman 23 itu kan menyerap informasi dari sebuah gambar kayak seperti tadi ya. Dilihat gambarnya dulu baru diceritakan. Perilaku menghemat energi halaman 24, LKS halaman 24. Penggunaan energi secara hemat bertujuan agar energi tidak cepat habis demi kelangsungan generasi mendatang. Di samping itu, hemat energi berarti juga hemat biaya. Keberadaan bahan bakar minyak bumi atau BBM di Indonesia jumlahnya terbatas sehingga perlu dihemat dalam pemakaiannya. Oleh karena itu, penggunaan BBM harus dihemat agar tidak terjadi kelangkaan BBM.
Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM antara lain memanfaatkan minyak secara hemat atau tepat, mencari sumber energi alternatif, kemudian merawat mesin kendaraan bermotor agar tetap hemat BBM, kemudian tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat. Selanjutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan bersepeda atau berjalan kaki. Caranya menghemat bahan bakar minyak. Kemudian tugas hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 26, 27, dan 28. Yang A, B, C ya. Tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 25, halaman 26, 27, 28, yang penilaian harian subtema 1. Itu ya tugasnya. Kemudian demikian penjelasan dari Bu Dini, semoga kalian paham. Jika banyak salah, mohon maaf. Kalau pembicaraannya Bu Dini tadi ada yang nggak jelas, mohon maaf ya. Dari Bu Dini cukup sekian, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.